Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu modul dalam Merdeka Mengajar. Di sini adalah modul Merdeka Belajar. Khususnya dalam video ini membahas modul yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Dalam video ini kita akan membahas mengenai beberapa soal pemahaman dan post-test. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Pertama kita bahas adalah mengenai soal pemahaman. Di sini ada pertanyaan, sebelum memerdekakan murid dalam belajarnya, berikut yang dapat dilakukan guru, yaitu meminta murid belajar sendiri sesuai keinginannya, tidak merasa perlu meningkatkan kompetensinya, memaknai dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar, mempercayakan kepada murid proses belajar tanpa bimbingan. Di sini jawabannya adalah memaknai dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Jadi guru selain mengajar juga harus terus untuk belajar. Soal selanjutnya, soal pemahaman. Di sini, sebagai guru, tindakan yang perlu dilakukan adalah menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman, melanjutkan peran guru sebagai pusat sumber pengetahuan. Ini tidak, karena sekarang eranya bukan guru sebagai pusat sumber pengetahuan. Kemudian menghukum murid juga melakukan kesalahan mengajari murid berdasarkan pengalaman mengajar guru. Di sini jawabannya adalah menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Selanjutnya soal pemahaman, berikut ini hal-hal yang dilakukan guru untuk menginspirasi muridnya, kecuali bertutur kata lembut kepada murid, mendengarkan pendapat murid, memperlakukan murid di depan murid lain, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Di sini kecuali yaitu mempermalukan di depan murid lain. Ini tidak boleh dilakukan oleh seorang guru, memalukan mempermalukan muridnya di depan murid yang lain. Selanjutnya soal post-test pada modul yang pertama ini terdiri dari 10 soal. Soal yang pertama, pertanyaannya adalah jika seorang guru ingin muridnya menjadi manusia yang memiliki empati, maka ia perlu melakukan hal-hal berikut ini, kecuali memastikan muridnya selalu sukses dalam proses belajarnya. Kemudian B, memahami keberagaman, sifat dan karakter murid-muridnya. C, membiasakan murid-muridnya untuk saling menerima kelebihan dan kekurangan. D, menempatkan dirinya sebagai rekan belajar setara sehingga timbul perasaan saling memahami, menghargai, dan membutuhkan. Di sini kecuali, jadi kecuali yaitu A, memastikan muridnya selalu sukses dalam proses belajarnya. Ini berbeda-beda, jadi ada murid yang perkembangannya pesat, ada yang murid yang masih tahap berkembang. Soal nomor 2, sebagai guru, apa saja pengalaman belajar yang perlu dimaknai oleh murid? A. Pengetahuan, keterampilan, dan wawasan keilmuan serta pendidikan karakter. B. Pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dan sikap untuk terus belajar. C. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk terus belajar serta mendampingi murid untuk bisa memahami dan mencapai tujuan belajar. D. Keterampilan, wawasan, pengetahuan, dan mengajarkan murid bersosialisasi. Jawabannya adalah A. Memberikan pengetahuan, keterampilan, wawasan keilmuan, serta pendidikan karakter. Soal nomor 3, berikut ini langkah-langkah awal yang harus dilakukan oleh seorang pendidik untuk menuntun murid-murid menjadi manusia yang merdeka. Jadi tujuannya adalah manusia yang merdeka, manusia yang bisa menentukan kehidupannya sendiri. Kecuali, di sini ada kata kecuali, A. Memahami peran diri menjadi pendidik, ini merdeka. B. Menambah kapasitas diri sebagai pendidik, ini bisa jadi tidak. C. Membuat perencanaan kegiatan belajar. D. Adaptif, relevan dengan tujuan belajar murid-murid. Kecuali, yaitu menambah kapasitas diri sebagai pendidik. Nomor 4, berikut adalah salah satu contoh penerapan belajar merdeka yang diterapkan dalam pendidikan di sekolah.
A. Mengajari murid-murid materi tentang kebudayaan. B. Guru membuat peraturan yang harus dipatuhi di dalam kelas. C. Mempercayakan murid-murid untuk bekerja dengan mandiri dan membimbingnya jika membutuhkan bantuan. D. Murid-murid harus mengikuti seluruh rangkaian kegiatan belajar yang sudah dibuat oleh guru di sekolah. Di sini penerapan belajar merdeka adalah C. Mempercayakan murid untuk bekerja dengan mandiri dan membimbingnya jika membutuhkan bantuan. Ini konsep merdeka belajar. Soal nomor 5, dengan menjadi guru, apa yang kelak akan dibentuk dengan menjadikan murid-murid sebagai bagian atau bahkan pemimpin masyarakat di masa depan? A. Kesenian, B. Kebudayaan, C. Adat istiadat, D. Keterampilan. Di sini jawabannya adalah B. Kebudayaan. Jadi manusia yang berkebudayaan. Selanjutnya nomor 6, murid-murid kita saat ini adalah generasi digital natif, fasih berselancar di internet, mendapatkan pengetahuan bahkan mempelajari keterampilan sesuai kebutuhan belajar mereka. Apa yang dimaksud dengan generasi digital natif? A. Generasi yang tumbuh di era transisi digital. B. Generasi yang tumbuh sebelum perkembangan teknologi digital. C. Generasi yang lahir dan tumbuh di dalam era digital. D. Generasi yang menemukan teknologi digital. Di sini digital natif adalah generasi yang lahir dan tumbuh di dalam era digital. Jadi mungkin guru-gurunya gaptek tapi muridnya sudah menguasai teknologi digital. 7. Apa definisi manusia merdeka menurut Ki Hajar Dewantara? A. Manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri namun perlu dibantu oleh orang-orang di sekitarnya untuk menentukan keputusannya. Ini bukan manusia yang merdeka. B. Manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri baik lahir maupun batin tidak tergantung dengan orang lain. Ini adalah manusia merdeka. C. Manusia yang fokus dengan kekuatan yang dimiliki sehingga dapat menjalankan kehidupan dengan merdeka. D. Manusia yang berdiri sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Merdeka itu bukan tanpa memperdulikan orang lain. Jadi ini salah. Jawabannya adalah B. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak tergantung dengan orang lain. Selanjutnya soal post-test nomor 8, pendidik sejatinya menuntun tumbuh kodrat pada anak agar dapat memperbaiki A. Perilakunya, B. Dasar hidupnya, C. Kekuatan kodratnya, D. Potensinya. Jawabannya adalah perilakunya. Soal nomor 9, untuk memberikan ilustrasi tentang pentingnya mendidik anak, Ki Hajar Dewantara menyamakan seperti mendidik A. Mendidik keluarga, B. Mendidik masyarakat, C. Mendidik teman belajar, D. Mendidik guru. Jawabannya adalah mendidik masyarakat. Soal yang terakhir, untuk menjadi guru yang dapat menghadapi perubahan zaman yang dinamis, keterampilan apa yang perlu dimiliki oleh seorang guru? A. Inovatif, B. Efektif, C. Adaptif, D. Reflektif. Di sini adalah menghadapi perubahan zaman yang dinamis, keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang guru adalah adaptif. Demikian materi mengenai modul Merdeka Belajar, khususnya modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.